Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Oke, teman-teman, di video ini saya mau membahas masalah unit untuk pemula. Nah, jadi banyak yang bertanya melalui WA kemarin ya. Mas, unit untuk pemula itu apa sih yang bagus gitu ya? Nah, nanti akan saya jelaskan unit yang bagus untuk pemula itu apa gitu. Memang di channel-channel yang lain itu sudah dibahas sih masalah unit untuk pemula ini. Ya bermacam-macam sih, versi mereka bermacam-macam. Saya juga punya versi. Intinya versi saya ini sudah saya bisa dibilang sudah saya sesuaikan lah dengan karakter pemula ini seperti apa gitu ya. Karena saya dulu juga pernah merasakan seperti itu. Pemula itu seperti apa sih, pinginnya unitnya seperti apa gitu ya, dan pemula itu kalau pakai unit itu seperti apa. Jadi saya juga pernah merasakan seperti itu. Jadi makanya saya punya tips buat teman-teman, khususnya buat teman-teman yang baru mau membeli unit gitu ya, khususnya yang baru mau berkecimpung di bidang senapan angin lah. Mungkin yang pertama ya, biasanya kan kalau pemula itu yang pertama mungkin ada yang memiliki ukli ya, pertama kali memakai ukli, kemudian pengen pindah ke PCP gitu ya. Nah, tapi bingung PCP apa ya yang untuk pemula ini yang cocok apa gitu. Nah, oke, nanti akan saya jelaskan secara detail gitu. Dan pastinya ada alasannya kenapa saya lebih memilih unit itu untuk pemula. Nah, di channel-channel yang lain juga sudah dibahas sih masalah ini. Tapi seperti yang saya katakan tadi, saya punya versi tersendiri. Nah, satu lagi yang saya ingatkan, di sini saya nggak ngomongin masalah budget ya. Saya nggak ngomongin masalah budget, karena kalau kita ngomongin masalah budget, itu mungkin bisa dibilang ke pilihan unit ya. Contohnya gini, kita punya budget 2 juta rupiah. Ada 3 unit yang harganya 2 juta. Nah, dari 3 unit ini kita memilih yang mana? Jangan sampai salah pilih. Nah, itu namanya pilihan ya. Saya di sini nggak ngomongin budget, tapi di sini saya ngomongin masalah unit untuk pemula itu seperti apa. Nah, namun sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru nonton, jangan lupa like, share, comment, subscribe di channel Jalur CPO ya. Dan kalau ada masalah, ayo kita sharing. Insya Allah saya bisa selalu bantu teman-teman semuanya. Oke, dan buat teman-teman yang sudah lama gabung, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu, tidak kurang apapun. Segala urusannya dipermudah, rezekinya ditambah. Amin ya robbal alamin. Oke ya, kita lanjut. Unit apakah itu? Pastinya saya punya alasannya. Oke teman-teman, udah ngopi belum? Yang biasanya ngopi pasti malam-malam gini ya, apalagi bulan Ramadan ya. Mulai dari pagi sampai sore sampai berbuka puasa, pasti kan kalau yang biasa ngopi nggak ngopi ya, pastinya di malam hari gini. Oke, kita lanjut ya. Oke teman-teman, jadi gini. Kalau saya pribadi untuk pemula itu saya lebih mengidentik ke bocap. Kenapa demikian? Karena bocap ini bisa dibilang volume tabung itu besar ya, volume tabung itu besar, sehingga jumlah shot itu juga lebih banyak dibanding mungkin dengan yang Moser. Intinya tabung yang menggunakan masih tabung pipa ya, jadi volume terlalu kecil. Nah, karena begini,
pemula ini teman-teman ya, pemula ini ya, yang baru-barunya seneng hunting atau seneng dengan senapan angin atau baru memiliki, ini biasanya gini karakternya. Itu saya pernah alami sendiri. Kita saat pergi hunting ya, angin habis, mimis habis, itu belum tentu dapat buruan. Nah, makanya saya lebih menganjurkan itu bocap ya, bocap. Kenapa? Ya karena jumlah shot banyak, volume tabung lebih besar. Namanya pemula ini biasanya sebentar-sebentar apa-apa ditembak, apa-apa ditembak. Gitu ya teman ya, nampak yang aneh ditembak gitu. Kita pergi berburu ya, kita pergi berburu umpamanya kan, nggak ada target. Apa yang nampak pasti ditembak, sebentar-bentar ditembak. Jadi otomatis lebih butuh unit yang volume tabung besar dan jumlah shotnya lebih banyak. Nah, jadi lebih memudahkan kepada si pemula tadi untuk bisa berinteraksi lah, untuk bisa mempercepat memahami ya, dibanding dengan mungkin unit-unit yang kapasitas tabung sedikit. Contohnya kalau Moser atau intinya yang kapasitas tabung kecil lah, yang menggunakan tabung pipa ya. Kalau kita sebentar-sebentar nembak gitu kan, apalagi kita belajar karena pemula ini pastinya masih senang-senangnya belajar. Seperti apa sih menembak yang benar, seperti apa sih gitu kan. Bentar-bentar nembak, kita ngetes gitu ya. Otomatis jumlah shot itu harus lebih banyak. Supaya apa? Supaya kita tidak lebih capek untuk mengisi angin. Tapi kalau volume tabung kecil, ya udah. Belum puas kita menembak atau si pemula tadi menembak, intinya seperti itu. Tiba-tiba angin sudah habis, kita mompa, udah capek gitu ya. Jadi otomatis jangka waktu untuk pemahamannya nanti juga lebih lambat gitu. Kita baru mulai menyeting udah hampir dapat, tiba-tiba angin sudah habis, kita mompa lagi gitu kan. Jadi bisa dibilang lebih capek sih. Namun tetap kembali ke kita pribadi sebetulnya, karena biasanya pemula ini tetap semangat ya, walaupun ibaratnya sudah capek, mompa lagi tetap semangat gitu ya. Karena apa? Karena ya rasa ingin tahu, rasa ingin belajarnya tadi masih tinggi gitu. Nah, namun saran saya tetap unitnya kalau bisa menggunakan yang bocap. Nah, jadi volume tabung lebih besar, jumlah shot lebih banyak gitu. Nah, ini juga pernah saya alami lah, karena saya juga pernah jadi pemula dan sampai sekarang pun saya masih merasa pemula. Kenapa? Karena saya masih butuh banyak belajar gitu temennya. Masih butuh banyak belajar, butuh sharing juga sama teman-teman yang lain gitu. Jadi selain saya itu mencari mencari penemuan sendiri, juga saya sharing sama teman-teman yang lain yang udah senior yang udah lama lah. Nah, nanti pemahaman dari mereka gimana, kemudian saya tes sendiri apakah ada kesalahan atau ada kekurangan, itu nanti akan saya tambah sendiri. Begitu sudah betul-betul real, betul-betul memang benar, baru saya bagikan ke teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, oke teman ya, jadi seperti itu. Sekali lagi saya nggak ngomongin budget, tapi saya lebih ngomongin masalah unit untuk pemula. Ya seperti yang saya katakan tadi, karakter pemula teman-teman ya, masih senang-senangnya berburu, menembak. Seperti yang saya katakan juga, angin habis, mimis habis pun kadang buruan nggak dapat gitu, karena sebentar-bentar apa-apa ditembak. Nah, jadi saran saya menggunakan unit bocap yang volume tabungnya besar gitu. Satu lagi ya, mungkin ada teman-teman yang mempunyai masukan, mungkin masalah pemahaman, mungkin saya rasa lebih bagus juga di unit bocap gitu, apalagi yang sudah menggunakan seat lever, menggunakan magazine ya. Jadi intinya bagi pemula ini langsung bisa mengetahui gimana cara kerja seat lever ini, gimana cara kerja magazine, gimana cara pemasangan. Jadi mereka langsung bisa paham semua gitu. Kemudian masalah volume tabung tadi lebih besar, jumlah shot lebih banyak, jadi mereka lebih banyak waktu untuk belajar tanpa harus
bentar-bentar ngisi angin. Jadi jangka belajarnya dengan volume tabung yang besar, ibaratnya kita membidik suatu benda yang tadinya harusnya sudah pas setting, tiba-tiba angin habis kita harus memompa. Nah, namun kembali lagi ke teman-teman juga ya, biasanya memang kalau pemula ini semangatnya gitu. Nah, akhirnya ya, jadi mungkin seperti itu aja ya tips dari saya masalah unit untuk pemula. Jadi sekali lagi ini tentunya versi saya teman-teman, versi saya, karena kalau kita membeli unit yang umpamanya yang masih biasa ya, masih single shot, itu saya rasa ya pembelajaran dari kita sendiri, khususnya untuk pemula itu pastinya ya akan ya di situ-situ aja gitu kan. Karena kalau dari awal kita udah pakai uklik yang single shot, kita kembali lagi ke PCP yang single shot tetap sama saja gitu. Jadi makanya saran saya teman-teman menggunakan yang sudah pakai magazin seat lever dan tabungnya juga sudah volume besar, yaitu bocap 500 cc atau 460. Intinya menggunakan tabung yang volume besar yang jumlah shotnya lebih banyak. Oke teman-teman ya, jadi sampai di sini aja videonya. Sekali lagi mudah-mudahan video ini bermanfaat. Apapun yang saya katakan tadi tentunya versi saya, dan saya juga punya alasan dan saya berikan alasan itu kepada teman-teman semua. Nah, memang banyak di channel-channel yang lain membahas masalah unit untuk pemula. Jadi beda orang, beda juga pendapatnya. Jadi seperti itu. Oke teman-teman ya, jadi sampai di sini aja. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Sehat selalu buat teman-teman semua, khususnya subscriber saya yang sudah lama gabung. Sehat selalu, tidak kurang apapun, dan puasanya lancar. Dan buat teman-teman ya yang mungkin yang masih hobi hunting ya, dalam keadaan bulan puasa gini mungkin ya dijagalah ya, supaya jangan sampai gara-gara hunting kecapean berkeringat gitu ya, kemudian puasa kita batal juga nggak bagus ya. Nah, intinya seperti itu, jangan terlalu ekstrim kali lah kalau kita hunting ya. Ya mungkin kita bisa lihat cuaca, mungkin ya habis asar kan lebih tidak terlalu panas ya. Nah, itu mungkin bisa dijadikan waktu-waktu untuk hunting, kemudian sambil menunggu buka puasa pastinya ya. Tapi kalau mungkin dari siang hari pastinya ya akan terlalu panas gitu. Atau mungkin bisa juga subuh ya, biasanya teman-teman yang hunting ayam hutan gitu, subuh bisa dijadikan waktu yang bagus lah untuk hunting, sehingga kita tidak terlalu siang untuk pulang dan tidak terlalu panas, dan bisa juga kita melakukan aktivitas yang lain di rumah. Nah, buat teman-teman yang baru nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau ada masalah di unit teman-teman, ayo sharing sama saya. Insya Allah saya bisa selalu bantu teman-teman semua sesuai dengan pengalaman saya. Oke, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jalur CPO, sharing tanpa batas, hunting lintas Sumatera.